Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bonegolango, Provinsi Gorontalo akan mendemonstrasikan praktek coaching supervisi akademik. Nama saya Hasan Jamaini, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN 10 Kabupaten Bonegolango, Provinsi Gorontalo. Dan yang di sebelah kanan saya, nama saya Perni, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Terpadu Wirabakti Gorontalo. Sebelah kanan saya Dewi Susilawati Daud, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN 5 Suawa Kabupaten Bonegolango. terima kasih. Bu Dewi, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Umi, apa kabar hari ini? Sehat, alhamdulillah. Bu Dewi kegiatannya sekarang apa ini? Kegiatan saya hari ini sementara menyusun perangkat pembelajaran. Iya, tapi alhamdulillah kita dijadwalkan coaching hari ini Bu Dewi ya? Ya, alhamdulillah. Iya, jadi kalau coaching berarti ada hal-hal yang perlu untuk disampaikan. Ya, karena kita mulai coaching hari ini, sehingga ada rubrik penilaian yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Dewi. Setelah saya sampaikan terkait dengan bagaimana Ibu Dewi melakukan coaching terhadap coaching. Nah, adapun penilaian itu misalnya ada kemitraan, ya, terus proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Jadi ada potensi yang perlu Ibu Dewi gali, silakan, tidak masalah. Oke, saya mungkin mau pertanyaan Ibu Dewi ya. Nah, menurut Ibu Dewi, kompetensi apa yang Ibu Dewi ingin kembangkan sekarang pada saat coaching nanti? Kompetensi yang akan saya kembangkan pada saat coaching yang pasti itu mendengarkan dengan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot dan kesadaran penuh terhadap coaching. Kalau spesifik nih Bu Dewi? Yang spesifik itu saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan dengan aktif apa yang disampaikan oleh coaching. Pertanyaan yang berbobot itu berarti kepada si coaching Bu Dewi ya? Iya, seperti itu. Iya. Terus ukuran indikatornya seperti apa? Indikatornya itu yang pertama saya akan mendengarkan dengan rasa, memberikan atau mengapresiasi apa yang disampaikan oleh coaching, sehingga coaching menemukan solusi sendiri dari permasalahannya tersebut. Wah, luar biasa Ibu Dewi, saya tunggu ya. Jadi karena sudah tadi 3 pertanyaan saya sampaikan ke Ibu Dewi, nah sekarang mungkin saatnya kita selesai praobservasi ya. Nanti setelah coaching baru kita lanjut dengan pasca observasi. Baik, Ibu Dewi sudah bisa lanjutkan untuk coaching. Iya, coaching. Iya. Terima kasih Bu Dewi. Terima kasih Umi. Ya, siap Ibu Dewi. Assalamualaikum Ibu Dewi. Waalaikumsalam Pak Umi. Ya, siap Pak. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Ada yang bisa saya bantu hari ini? Saya lihat Bapak sepertinya murung dan merasa cemas. Ya, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Ibu Dewi terkait dengan peserta didik yang ada di sekolah saya yang berada di daerah kecil, yang kemungkinan dalam 1 minggu di sekolah itu mungkin mereka hadirnya itu mungkin hanya 2 kali, 3 kali, karena mungkin dengan adanya jarak rumah ke sekolah saran jaraknya sekitaran 4 km sampai dengan 5 km, maka siswa itu jarang datang ke sekolah. Jadi kedepannya bagaimana rencana yang akan Bapak lakukan terhadap murid yang seperti itu? Rencananya saya ingin buat satu terobosan ke pihak sekolah, kepala sekolah, rekan-rekan guru, masyarakat, kemudian sampai dengan ke pemerintah setempat, kemudian bisa juga ke dinas-dinas terkait, mungkin dinas pendidikan, kemudian dinas perumahan. Jadi ada yang ingin saya ajukan ke mereka. Ya, jadi dari percakapan kita kali ini, apa yang Bapak harapkan? Saya sangat berharap di daerah saya itu, di sekolah saya di daerah terpencil, saya sangat berharap
pembangunan satu rumah anak atau satu asrama siswa yang bisa menampung siswa yang berada jauh dari sekolah tersebut. Sehingga siswa bisa berkumpul di sekolah dan bisa lebih cepat datang ke sekolah. Jadi Bapak menginginkan murid ini supaya bisa full day hadir di sekolah. Dari permasalahan ini, apakah ada hambatan yang Bapak alami saat ini? Hambatan saya mungkin dari segi anggaran itu yang mungkin yang butuh pemikiran yang lebih luas, bagaimana bisa ada anggaran yang bisa diprioritaskan untuk pembangunan asrama siswa yang ada di sana. Seperti itu ya Pak ya, bagus sekali ya. Berdasarkan hambatan yang Bapak hadapi, apa solusi dari hambatan tersebut? Bapak bisa mengatasi hambatan tersebut? Kira-kira untuk hambatan atau solusi yang akan untuk mengatasi hal tersebut, saya akan mencoba membuat satu proposal untuk saya bisa ajukan ke pemerintah desa untuk bisa masuk pada rancangan anggaran dana desa, itu melalui musyawarah desa, dan saya berusaha untuk bisa dianggarkan untuk rumah atau asrama siswa mungkin seukuran 4x5 atau 6x5 yang bisa ditinggali oleh anak-anak yang berada di daerah pelosok. Ya, saya sangat mengapresiasi apa yang Bapak sampaikan. Kapan waktu yang Bapak akan melakukan hal tersebut? Nah, waktu saya akan melakukan mungkin di bulan depan akan ada musrem Bangdes di tingkat desa. Kebetulan saya juga perwakilan DPD yang ada di daerah tersebut, maka saya akan berjuang untuk bisa masuk dalam anggaran dana desa untuk rumah tersebut, asrama siswa. Ya, rencana Allah bagus sekali ya. Semoga kedepannya akan terrealisasikan dan apa yang Bapak inginkan akan segera tercapai. Baik Pak, karena waktu kita hanya sedikit, saya akan segera ada urusan dengan Dewan Kepala Sekolah, maka saya akhiri coaching kita hari ini. Semoga apa yang Bapak impikan akan cepat terlaksana sehingga siswa dapat hadir penuh di sekolah. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Umi. Gimana proses coachingnya? Alhamdulillah berjalan dengan baik. Ya. Alhamdulillah Ibu Dewi ya. Jadi setelah kita melakukan coaching ada pasca observasi ya. Nah di pasca observasi ini saya ingin bertanya sih ke Ibu Dewi. Nah kan ini penutup ya. Jadi menurut Ibu Dewi indikator yang tercapai pada pengembangan kompetensi ya yang tadi Ibu Dewi lakukan di coaching. Menurut saya indikator yang tercapai itu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan saya sudah menggunakan proses coaching tadi sesuai dengan alur kita. Kemudian saya rasa seperti melakukan proses tersebut. Kemudian dengan alur tersebut sehingga coach bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahannya, dan dengan begitu si coach bisa menemukan masalahnya sendiri, solusi dari permasalahan tersebut. Iya, saya sebagai pengamat ya atau observer telah melihat Ibu Dewi sudah melakukan coaching dengan sangat baik ya. Sudah berdasarkan alur kita, dan Ibu Dewi tadi juga sudah sempat menggali pertanyaan-pertanyaan, bahkan sampai si coach sudah menemukan solusinya ya Ibu Dewi ya. Iya, alhamdulillah. Ya, jadi sangat luar biasa sekali ya. Dan terakhir Ibu Dewi ada pertanyaan dari saya, apa yang ingin Ibu Dewi kembangkan berdasarkan hasil yang tadi, kalau menurut Ibu Dewi? Yang ingin saya kembangkan itu yang pertama, saya akan memperbanyak berlatih menjadi coach, sehingga saya bisa berperan penuh sebagai coach dan menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach, sehingga coach tersebut bisa menemukan masalahnya, dan semua kedepannya coaching yang akan saya lakukan bisa berjalan dengan baik
lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Iya. Semoga ke depan kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi Bu Dewi ya. Amin, amin. Dan demikian mungkin observasi kita kali ini, karena Bunda sudah berjalan dengan bagus. Terima kasih atas waktunya Bu Dewi. Semoga semua bermanfaat ya apa yang kita lakukan hari ini. Terima kasih Bu Dewi. Terima kasih Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Bu Pelni? Alhamdulillah Pak, sehat. Ya, baik Bu Pelni, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian hari ini. Baiklah Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coach akan saya amati dan nilai apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut dapat merespon dan menanggapi pertanyaan dari coach. Dan jangan lupa disesuaikan dengan beberapa prinsip coaching, diantaranya kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian dapat memaksimalkan potensi. Ya, pertanyaan pertama adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Iya, untuk coaching kali ini saya insya Allah akan mengembangkan potensi kesadaran penuh, terus mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baiklah, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi nanti? Iya, untuk kompetensi yang secara spesifik yang akan saya observasi itu terkait dengan mendengarkan dengan aktif. Ya, terus sama memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Yang itu Pak. Ya, kemudian yang terakhir dari indikator yang bagaimana mungkin yang ingin Ibu inginkan dalam proses coaching hari ini? Untuk indikatornya itu Pak, saya mau lihat dulu permasalahannya seperti apa, sehingga saya lebih perlu indikatornya kepada solusi. Ya, jadi si coach menemukan solusi dan bisa mengatasi permasalahannya. Ya, baik Bu, demikianlah observasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coach. Iya, terima kasih Pak Hasan. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu Dewi, silakan duduk. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah Ibu Dewi sehat. Ibu Dewi sehat? Alhamdulillah sehat. Lihat Umi lagi sibuk ya? Kalau sekarang sih tidak sibuk. Mana ada yang bisa dibantu Ibu Dewi? Boleh minta aku sebentar ini? Boleh. Saya ingin bercerita tentang permasalahan yang saya hadapi kemarin sehingga membuat saya merasa tidak nyaman dan merasa resah dengan permasalahan tersebut. Oh iya, boleh mungkin bisa diceritakan lebih dalam lagi permasalahannya seperti apa Ibu Dewi? Ya begini Umi, supervisi kemarin di hari Senin itu kebetulan saya disupervisi oleh pengawas masuk di kelas saya. Saat proses pembelajaran berlangsung, pengawas melihat bahwa saya tidak menggunakan paket. Kemudian saya sudah menjelaskan kepada pengawas jika buku paket ini diganti karena tidak sesuai dengan CP dan ACP yang terbaru, sehingga masih dalam proses pemisahan. Akhirnya siswa tidak menggunakan buku paket, dan itu membuat pengawas tidak menerima dengan jawaban saya tersebut, sehingga pengawas mengeluarkan kata yang tidak menyenangkan bagi saya. Katanya saya kinerja saya sudah mulai menurun, begitu Umi. Berdasarkan penjelasan dari Ibu Dewi, ya, menurut Ibu Dewi apa yang Ibu Dewi harapkan dari perbincangan kita? Harapan saya dari perbincangan kita kali ini yaitu menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Terus hambatan, menurut Ibu Dewi hambatan apa yang Ibu Dewi hadapi? Hambatan yang saya hadapi itu pertama kendalanya kan di buku paket. Yang kedua saat saya menggunakan PowerPoint atau video pembelajaran, itu kendalanya di daya dari listrik yang selalu padam.
Kemudian saat saya menggunakan teks, pada saat itu saya tidak memprint atau tidak mengcopy dengan sesuai dengan jumlah siswa, tidak terbatas. Satu teks itu 2 orang. Akhirnya kan pembelajaran tidak berjalan dengan efektif, sehingga banyak siswa yang hanya saling cerita begitu. Iya, jadi saya simak sedikit ya Ibu Dewi ya, terkait dengan apa yang Ibu Dewi sampaikan, permasalahannya seperti apa yang di dalam kelas. Kan posisinya kalau kita mau melakukan pembelajaran di kelas harus didukung oleh media. Nah, permasalahannya adalah ketika Ibu Dewi masuk di kelas, disupervisi, ternyata ada media yang tidak mendukung, bukan letak pada kesalahan Ibu Dewi, tapi memang pendukung dalam artian bukunya belum sampai. Nah, jadi saya ingin tahu dari hambatan yang Ibu Dewi ceritakan, menurut Ibu Dewi ada solusi tidak bagi apa yang Ibu Dewi sampaikan? Ya, bagi solusinya itu yang pertama saya akan menghubungi kepala sekolah, menceritakan permasalahan yang tengah saya hadapi kepada kepala sekolah, yang mana saya mendapat teguran dari pengawas dan meminta kepala sekolah agar segera bukunya didistribusikan, kemudian meminta kepada pihak sekolah agar menambah daya listrik sehingga tidak padam lagi dan memperbanyak lembaran sesuai dengan jumlah murid. Nah, itu solusi yang luar biasa Ibu Dewi ya. Jadi dari sekian solusi yang ditawarkan sama Ibu, yang Ibu Dewi sampaikan tadi, saya cuma pengen dengar dari Ibu Dewi, solusi mana di antara semua solusi itu yang akan diutamakan? Mungkin ya diutamakan. Ya, yang akan saya utamakan itu saya akan membuat video pembelajaran atau PowerPoint. Karena dengan begitu murid akan bersemangat belajar. Kalau dengan lembaran kan ada siswa yang mungkin yang belum terlalu. Jadi saya akan berusaha sesegera mungkin akan membuat video pembelajaran itu. Nah, rencananya kapan? Insya Allah pekan depan. Pekan depan ya. Wah, ini saya tertarik sekali dengan apa yang Ibu sampaikan. Jadi dari rencana insya Allah pekan depan, insya Allah mungkin setelah rencana itu saya penasaran hasil dari rencana itu terlaksana seperti apa, nanti bisa mungkin kita ngobrol lagi Ibu Dewi ya. Iya, saya sampaikan. Iya. Jadi Ibu Dewi, apa dari perbincangan kita ini apa yang Ibu Dewi dapatkan? Saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Kemudian saya merasa lega karena sudah menyampaikan permasalahan saya kepada Umi. Terima kasih Bu Dewi. Terima kasih Umi atas waktunya. Bu Dewi, terima kasih. Kalau gitu saya permisi. Iya. Terima kasih. Terima kasih, Bu Dewi. Mari Pak. Ya baik Bu, tadi Ibu telah melaksanakan coaching dengan Ibu Dewi tadi. Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi tadi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Iya, tadi Pak, untuk ketercapaian yang saya inginkan itu indikator yang sudah saya laksanakan itu berdasarkan alur tirta. Kan kalau di alur tirta itu kan Pak ada yang namanya tujuan, ya. Terus setelah tujuan mengidentifikasi masalah. Nah itu sudah saya lakukan. Terus ada rencana aksi tadi Bu Dewi sudah sampaikan atau Coach sudah sampaikan terkait dengan rencana aksinya, kapan akan dilakukan, komitmennya. Nah yang selanjutnya adalah terakhir adalah tanggung jawab. Ya, jadi seperti itu Ibu Dewi akan insya Allah akan melakukan solusi ya, atau solusi dari komitmen yang sudah disampaikan. Seperti itu Pak. Ya baik Bu, menurut saya sebagai pengamat atau sebagai observer, tadi proses coaching antara Ibu Dewi dengan ini sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya itu juga sudah sesuai dengan alur tirta. Dan juga Ibu Perni juga sudah berusaha menggali pertanyaan-pertanyaan kepada Coach, sehingga Coach bisa menemukan solusi dan dari permasalahan, dan coaching kami ini sudah sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya sebelum kita tutup, saya akan menanyakan apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil yang barusan Ibu lakukan tadi.
Yang ingin saya kembangkan itu Pak adalah saya ingin terus melatih diri, menggali potensi saya untuk melakukan coaching terhadap mungkin teman-teman sejawat yang ketika mungkin ada permasalahan yang bisa dibicarakan bersama seperti itu, dan ingin melakukan coaching yang lebih baik lagi. Ya, baiklah. Kali ini semoga kedepannya kita akan melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian untuk observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Kami saya bagi Dewi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah. Keluarga bagaimana, Pak? Alhamdulillah untuk saat ini keluarga sehat-sehat. Alhamdulillah. Ya, baik Pak ya. Sebelum kita melakukan coaching hari ini, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak terkait coaching kita pada hari ini. Pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini. Yang kemudian ini saya akan amati proses coaching antara coach dan coachee. Akan saya nilai apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian bagaimana Bapak akan memberikan pertanyaan kepada si coachee dengan pertanyaan yang berbobot sehingga coachee tersebut dapat merespon atau menanggapi pertanyaan. Kemudian disesuaikan dengan prinsip coachingnya Pak ya. Prinsip coaching di sini ada 3. Yang pertama itu adalah kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Dan Bapak, pertanyaan pertama adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kita kali ini? Nah, kompetensi yang akan saya kembangkan yang pertama itu mungkin kesadaran penuh, kemudian mendengarkan, bagaimana cara saya mendengarkan secara aktif, kemudian bisa memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berikutnya. Ya, baik. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi hari ini? Kompetensi yang secara spesifik yang ingin saya observasi itu adalah mungkin bisa mendengarkan secara aktif, kemudian dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan itu bentuknya juga sifatnya berbobot. Ya baik Pak, kita masuk pada pertanyaan terakhir ya. Indikator yang bagaimana diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching hari ini? Indikator yang ingin saya lihat, mungkin saya ingin coach tersebut dapat menemukan solusi dalam setiap permasalahan atau bisa menemukan langkah-langkah dengan mengatasi masalah tersebut. Ya, baik. Demikianlah observasi kita kali ini ya Pak, dan silakan Bapak melakukan coaching terhadap coaching. Ya. Assalamualaikum Pak Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewi, apa kabar? Alhamdulillah baik Umi. Gimana kabar Pak? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Ibu Kaldi? Alhamdulillah Pak, saya Saya dengar Ibu Kaldi mau menyampaikan sesuatu kepada saya, kira-kira apa sih dia disampaikan? Oh iya Pak, kemarin sebenarnya mau chat sama Bapak, mau sampaikan ada sih yang ingin saya bicarakan dengan Pak Hasan. Dia belum sempat, sebenarnya Bapak saya kenalin hari ini. Pak Hasan punya waktu nggak hari ini? Alhamdulillah punya waktu. Terima kasih Pak. Ya, begini Bapak, saya itu mau cerita soal ada permasalahan yang saya hadapi. Maksudnya ini terkait dengan pewalian saya. Nah, saya itu kemarin tiba-tiba dapat kabar bahwa ada salah satu pewalian saya itu mau pindah sekolah. Gitu, Pak. Iya. Bisa diceritakan lebih dalam lagi terkait dengan permasalahan ini? Kan ini loh Pak, dari saya ini saya merasa agak sedih sih karena memang ini anak-anak yang berprestasi, peserta didik yang sangat berprestasi, juga katanya juga bagus, soalnya sikapnya bagus. Nah, tiba-tiba minta pindah seperti itu Pak, dengan alasan karena memang
tidak ada daya dukung pada proses pembelajaran. Makanya saya agak sedikit sedih, Pak. Jadi menurut Ibu, kira-kira apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita sekarang ini? Iya, kalau saya sih Pak, yang ingin saya harapkan adalah solusi. Yang pertama, yang kedua, minimal bisa sedikit mengobati rasa gundah di hati itu, karena memang agak sangat sedih Pak. Ya, setelah saya mendengarkan apa yang disampaikan Ibu tadi, mungkin saya bisa menarik satu kesimpulan kalau permasalahan yang kita hadapi karena tidak ada efisien guru masuk kelas sehingga membuat perwakilan mudah dan jadi disiplin seperti apa yang diinginkan saat ini. Iya, saya cerita dulu sedikit Pak ya, karena kan kenapa anak ini sampai pindah, salah satunya adalah mungkin kita kan di semester 2 kemarin itu waktunya sedikit, waktu pembelajarannya sedikit, terus kita disibukkan dengan kegiatan. Nah, si anak ini karena mungkin anak yang kritis ya, dia kan pengennya mungkin belajar. Nah, di kita walaupun ada jadwal, terkadang beberapa di teman-teman guru itu ada yang tidak masuk kelas seperti itu Pak. Mungkin disebabkan karena memang ada kegiatan. Gitu. Nah, disiplin yang ingin saya saya bangun, yang saya inginkan, yang saya harapkan itu adalah saya ingin sekalipun mungkin kita punya kegiatan, tetap tupoksi kita utama untuk pembelajaran itu kita harus masuk, tetap kita harus penuhi jam kita seperti itu Pak, belajar kita. Mungkin ini menjadi salah satu penyebab kenapa saya ini pindah. Nah, sekarang menurut Ibu tadi kira-kira hambatan yang dihadapi ya, bicara soal hambatan sih Pak, yang saya hadapi saat ini adalah bagaimana saya mungkin bisa memberikan satu keyakinan kepada si anak, kepada murid ini dan kepada orang tuanya bahwa yang mana persoalan yang kemarin tidak masuk itu bukan persoalan yang panjang. Maksudnya adalah itu memang karena posisi kita memang lagi ada tugas, maksudnya lagi ada kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, seperti itu yang menjadi persoalan saya, yang hambatan saya. Berdasarkan hambatan yang Ibu Berli hadapi, kira-kira Ibu Berli bisa melakukan atau mengatasinya hambatan tersebut seperti apa? Iya. Untuk mengatasi hambatan itu saya dari semalam sudah berpikir Pak. Yang pertama adalah saya ingin dukungan dari sekolah. Yang artinya adalah kepala sekolah. Saya ingin ke kepala sekolah dulu menyampaikan permasalahan yang dihadapi si anak ini pada kesempatan. Terus yang kedua, saya ingin meyakinkan kepada orang tua bahwa sebenarnya pindah itu bukan solusi. Ya, jadi seperti itu. Iya, pindah itu bukan solusi. Karena memang ini anak kan anak berprestasi Pak. Jadi bukan solusi untuk pindah. Nah, minimal ketika disampaikan apa permasalahannya, otomatis ya, orang sekolah juga bisa melakukan tindakan itu, kebaikan itu. Seperti itu Pak. Kira-kira hambatan yang paling utama untuk dilaksanakan hambatan yang pertama yang harus saya lakukan itu adalah saya harus menemui kepala sekolah dan bertemu langsung dengan si anak yang mau pindah ini, seperti itu Pak. Yang pertama yang harus saya lakukan. Kapan Ibu Berli melakukannya? Saya punya rencana Pak, setelah coaching ini saya sudah buat janji dengan dia untuk ketemu. Jadi seperti itu. Baiklah Ibu Berli, kita sudah di ujung sesi ini. Apa yang Ibu Berli sampaikan, utarakan ke saya. Mungkin insya Allah bisa lebih maksimal lagi. Kalau begitu, insya Allah kita ketemu di lain waktu. Iya, siap. Terima kasih Bu Berli. Iya, terima kasih. Iya Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Terima kasih Bu Dewi. Terima kasih Pak. Saya mau izin Pak ya.
Assalamualaikum Pak Hasan. Waalaikumsalam Ibu Dewi. Bagaimana perasaan setelah melakukan coaching hari ini? Alhamdulillah senang. Ya, alhamdulillah. Ya, baik Pak. Bapak tadi sudah melakukan coaching dengan baik. Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Pada coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan aula peta, kemudian menanyakan tujuan, kemudian identifikasi satu masalah, kemudian rencana aksi juga, kemudian ada tanggung jawab. Sehingga dengan alur tersebut bisa menggali coach menceritakan permasalahan-permasalahan atau menemukan solusi-solusinya. Ya, bagus sekali ya Pak. Menurut saya sebagai pengamat atau sebagai observer, tadi proses coaching antara Bapak dengan Ibu Ferdi itu sudah berjalan dengan baik dan juga prosesnya sudah sesuai dengan alur kita. Di situ juga Bapak sudah berusaha menggali pertanyaan-pertanyaan kepada coach sehingga coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan juga sudah sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya Pak, sebelum kita tutup, saya akan menanyakan apa lagi yang ingin diketahui berdasarkan hasil yang barusan Bapak lakukan. Yang ingin saya informasikan yang pertama mungkin yang ingin saya lakukan itu dengan cara memahami suatu proses sehingga kita dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Ya, baik Pak, semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching dengan baik lagi. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Bonegolango, Provinsi Gorontalo telah mendemonstrasikan praktek coaching supervisi akademik. Bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih.